Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke anak-anak, seperti biasanya sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Amin. Kita absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Bagus. Nah, hari ini kita sudah memasuki tema 6, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu, yaitu yang pertama, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Nah, jadi kita hari ini mempelajari yang pertama ide pokok dan yang kedua teks tulisan atau laporan. Nah, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan dari sebuah paragraf. Biasanya terletak pada kalimat utama. Nah, sedangkan teks laporan adalah teks yang berfungsi memberikan informasi mengenai objek yang telah diamati secara sistematis. Ciri-ciri dari teks laporan itu sendiri, yang pertama, ditulis bersifat fakta. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, hasil laporan ditulis lengkap dan rinci. Yang keempat, tidak memasukkan unsur-unsur yang menyimpang. Yang kelima, laporan disajikan dengan menarik. Dan yang keenam, tata bahasa jelas, isinya berkualitas, dan susunan teksnya logis. Sekarang buatlah kelompok, satu kelompok terdiri dari 3 orang. Silakan dibentuk dulu terlebih dahulu kelompoknya. Sudah? Buka buku kalian halaman 5. Di situ ada teks tentang tanaman jagung. Nah, Ibu bacakan dulu dan kalian baca juga dalam hati saja, oke? Mengerti? Bagus. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin tertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung.
Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, itu tadi teks mengenai pembiakan jagung. Tugasnya setelah kalian membaca teks pada buku tematik kalian halaman 5, yaitu bagaimana jagung berkembang biak, kemudian kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian ide pokok yang ada pada setiap paragraf di teks tersebut, lalu isi pada diagram seperti yang ada di halaman 7. Nanti setiap kelompok akan Ibu panggil ke depan satu persatu. Paham atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau sudah paham, silakan dikerjakan. Sudah selesai semua? Kelompok 1? Bagus. Kelompok 2 selesai? Bagus. Kelompok 3? Ya, tidak apa-apa, masih kurang sedikit. Oke, tidak apa-apa, silakan dikumpul. Nanti kelompok yang Ibu panggil silakan ke depan untuk membacakan hasil kerjanya. Kelompok 1? Oke, bagus hasil kerja dari kelompok 1. Sekarang Ibu panggil kelompok 2. Oke, bagus kelompok 2. Sekarang Ibu panggil yang terakhir kelompok 3. Oke, kelompok 3 juga bagus walaupun belum sepenuhnya selesai. Nah, sekarang tugas di rumah yaitu buatlah di buku latihan sebuah tulisan dari ide pokok yang sudah kalian buat bersama kelompok kalian tadi. Dikumpulnya Jumat depan. Contohnya seperti ini ya, ditulis dengan bahasa sendiri. Ciri khusus makhluk hidup. Pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, kelas 6 kelompok 1 mengadakan pengamatan tentang ciri khusus makhluk hidup di taman sekolah pada pukul 9 sampai pukul 10. Tujuan pengamatan tersebut adalah mengetahui ciri-ciri khusus makhluk hidup yang ditemukan di taman sekolah seperti kaktus, bunglon, dan mawar. Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh bahwa tumbuhan kaktus memiliki batang yang tebal dan daun yang jarang. Tujuannya untuk mengurangi penguapan air. Bunglon mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya untuk menyelamatkan keberadaannya dari serangan musuh. Tanaman mawar memiliki duri untuk melindungi dirinya dari hewan pemangsa. Nah, sudah mengerti untuk tugas kalian? Atau ada yang ingin bertanya? Iya, dibuat seperti contoh yang sudah Ibu berikan. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Paham? Oke, bagus. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Oke, bagus. Sekarang waktunya kalian mempraktikkan dan belajar di buku latihan mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa Jumat depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.